Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rohmaniyah SEMAK. Saya adalah dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Pada saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sedang saya ampuh, yaitu Auditing 1. Saya mengajar Auditing 1 pada semester genap, yaitu semester 4 tahun ajaran tahun 2024-2025 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah auditing ini merupakan mata kuliah yang mempelajari teori dan studi kasus. Mata kuliah ini membahas konsep dasar auditing, standar auditing, peran dan tanggung jawab auditor, proses audit laporan keuangan. Dalam mata kuliah auditing ini, mahasiswa akan memahami teknik audit dan pendekatan pengumpulan bukti audit yang sesuai untuk mendeteksi salah saji laporan keuangan. Pada perkuliahan ini diselenggarakan dengan pembelajaran secara tatap muka langsung atau secara luring. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu dengan ceramah interaktif, di mana ceramah interaktif ini untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori auditing. Yang kedua yaitu diskusi studi kasus, di mana studi kasus ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kemudian melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah dari mahasiswa. Yang ketiga yaitu metodenya presentasi dan simulasi, di mana presentasi dan simulasi ini mendorong mahasiswa untuk memahami materi audit secara mendalam. Simulasi seperti membuat kertas kerja audit, kemudian melakukan wawancara dengan klien maupun auditi terkait laporan keuangan. Selain itu, melalui project based learning, di mana mahasiswa akan menyusun tentang temuan audit dan melakukan simulasi audit secara sederhana. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami ruang lingkup auditing, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab auditor dan klien. Lalu mahasiswa juga mampu memahami tentang standar audit laporan keuangan. Selain itu juga mahasiswa mengetahui perbedaan audit laporan keuangan dan audit manajemen, serta mahasiswa juga mampu memahami jenis-jenis auditor, dan mahasiswa juga bisa berdiskusi tentang studi kasus audit laporan keuangan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini memakai PowerPoint, kemudian studi kasus yang berkaitan dengan auditing dan keuangan, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan auditing dan keuangan. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini mencakup yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas yaitu sebesar 10%, kemudian mengenai tugas individu sebesar 10%, kemudian yang ketiga presentasi kelompok 10%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Pada mata kuliah ini penilaian dilakukan secara objektif meliputi ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif dari mahasiswa, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diberikan di kelas. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di dunia kerja di bidang audit dan keuangan. Baik, untuk itu mari kita simak video pembelajaran auditing berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang konsep audit. Ada yang pernah tahu apa itu audit? Tahu. Oke. Lala, apa itu audit, Mbak? Ya, jadi audit itu merupakan suatu proses pemeriksaan secara independen dan juga sistematis terhadap suatu entitas, baik itu organisasi maupun perusahaan. Yang mana gunanya adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria dan juga peraturan perundang-undangan
Jadi yang dijelaskan tadi sama Pak Dara itu ya benar ya. Jadi audit itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia itu adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Jadi buktinya itu bisa dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian mengenai pernyataan kegiatan ekonomi dan hasil fee yang dibuat oleh pihak lain untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak manajemen itu harus didukung oleh dengan bukti yang objektif, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Mengapa diperlukan yang namanya audit? Nah, sebenarnya mengapa sih kok diperlukan audit? Yang pertama, jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan itu mengandung kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang namanya manusia ya, itu apalagi adanya kesempatan. Nah, itu pasti ada yang namanya unsur fraud di sana atau unsur kecurangan. Makanya diperlukan yang namanya audit laporan keuangan itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu sudah bebas dari salah saji. Kemudian yang kedua, mengapa diperlukan audit? Yaitu jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari KP, yaitu pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji. Jadi gini ya, kalau laporan keuangan itu sudah diaudit, pastinya kayak investor, kemudian kayak kreditor itu lebih yakin. Kalau investor itu, oh berarti laporan keuangan ini sudah diaudit, berarti sudah melalui proses yang sangat panjang dan bebas dari salah saji. Kalau kreditur, kalau kayak pihak perbankan itu memberikan kredit pada perusahaan itu akan melihat dulu laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya itu sudah diaudit, pihak perbankan akan lebih yakin dan tidak ragu lagi dalam memberikan kredit pada perusahaan. Tujuan dari audit tadi sudah disinggung, yaitu untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, terhadap penyajian laporan keuangan, apakah dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen itu sudah bebas dari salah saji. Kemudian apakah laporan keuangan yang dibuat itu sudah sesuai dengan PSAK dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian selain itu untuk mendeteksi kemungkinan salah saji atau adanya kecurangan atau fraud. Ya, jadi siapa tahu nih, ini laporan keuangannya. Kan kita tidak tahu meskipun laporan keuangan yang disajikan itu sudah angka-angkanya sudah rapi, tapi kan di balik itu, di balik historis itu apakah sudah ada bukti pendukungnya, apakah sudah tidak ada yang namanya salah saji atau kecurangan? Kita kan tidak tahu, makanya dilakukan yang namanya audit. Di sini ada sebuah alur, ada perbedaan auditing dengan accounting. Jadi sebenarnya kalau accounting itu sifatnya lebih ke konstruktif. Jadi kalau konstruktif, jadi dari transaksi dulu, kemudian ada yang namanya membuka jumlah umum, kemudian bukti buku besar sampai terbentuk yang namanya laporan keuangan. Kalau auditing itu sifatnya lebih ke analitis. Jadi ada laporan keuangan, itu gimana sih untuk membuktikan bahwa laporan keuangan ini sudah disajikan dengan benar, sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Gimana caranya? Jadi kan bersifat analitis tadi. Auditor akan bersifat belakang karena bersifat histori ya, yaitu mencari bagaimana cara bisa membuktikan, itu mencari bukti. Buktinya itu bagaimana caranya Bu itu melihat transaksi atau kemudian bukti transaksi, kemudian melihat jurnal umumnya, kemudian melihat neracanya seperti apa. Nah itu auditor bisa membuktikan bahwasanya ini memang ada salah saji. Jadi kalau accounting itu lebih ke konstruktif ya, dari bukti transaksi kemudian benar-benar sampai ke kemudian yang namanya laporan. Jadi dalam audit itu ada yang namanya prinsip-prinsip audit. Yang pertama, auditor itu harus mempunyai sikap integritas dan objektivitas. Dimana kalau integritas itu harus mempunyai sikap
ada temuan yang sensitif itu harus diungkapkan. Jangan karena ada tekanan atau apa kemudian semuanya tidak diungkapkan, tidak boleh. Jadi harus berpegang pada prinsip integritas, harus diungkapkan semuanya. Kemudian prinsip yang kedua, auditor itu harus independen atau independensi auditor, yaitu tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan. Jadi tidak boleh memihak atau nanti rahasia dari si klien itu disebarkan kemana. Dia tidak boleh memihak meskipun ada tawaran fee yang lebih besar atau seperti apa. Kita harus independen. Auditor itu harus independen. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional ini auditor harus profesional dalam artian pengalamannya, kemudian pengetahuannya, kemudian sudah mengikuti pelatihan terkait dengan audit. Ya, selain itu ada kerahasiaan informasi. Jadi semua temuan yang sudah ditemukan oleh auditor yang tertuang dalam berkas kerja audit sendiri itu tidak boleh bisa disebarkan ya ke baik itu ke pihak lawan bisnisnya, maksudnya dalam artian kepada entitas atau perusahaan yang sejenis. Misalnya yang manufaktur itu kan termasuk lawan apa ya? Lawan bisnisnya. Jadi kerahasiaan itu harus dijaga. Kerahasiaan tentang klien itu tidak boleh disebarkan. Prinsip yang kelima yaitu pendekatan berbasis risiko. Jadi sebelum mengaudit itu auditor akan melakukan yang namanya perencanaan audit, kemudian menyusun strategi. Strategi di sini dalam artian prosedur auditnya seperti apa, langkah audit yang akan diambil nanti kalau permasalahan indikasinya seperti ini mau seperti apa prosedur auditnya. Jadi dipelajari terlebih dahulu, kemudian mana nih kiranya dari permasalahan ini yang bersifat materialitas dan tidak materialitas. Jadi kalau sudah tahu, nanti auditor itu dalam perencanaan itu akan menentukan strategi yang akan dipakai nanti saat mengaudit. Nah, yang terakhir ini adalah standar profesional akuntan publik. Jadi dalam mengaudit juga harus beracuan pada SPAP, standar profesi akuntan publik atau ikatan standar akuntan. Nah, dari enam prinsip ini auditor harus memegang semuanya. Jadi tidak bisa memisahkan ya, dari mulai integritas, objektivitas sampai mengikuti sesuai standar profesional. Nah, ini ada jenis-jenis audit. Yang pertama itu ada audit laporan keuangan, di mana kalau audit laporan keuangan itu menilai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Yaitu berupa opini. Kemudian ada audit operasional. Di sini untuk audit operasional ini untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, kayak mengaudit di bagian pemasaran, yaitu termasuk audit operasional. Ini kan apakah di pemasaran itu ada kekurangan, siapa tahu saat melakukan pemasaran sebenarnya tidak ada biaya pemasaran atau biaya apa, tapi ditambahkan. Kemudian dalam penjualan produknya itu apakah dijual luas atau seperti apa? Nah, itu kemudian yang audit operasional. Kemudian ada audit forensik. Forensik ya, jadi forensik itu tidak harus berkaitan dengan kedokteran. Jadi kalau kayak dokter itu kan biasanya dokter forensik beda ya antara dokter forensik sama audit forensik ini. Jadi kalau audit forensik ini lebih kepada untuk menginvestigasi kekurangan dan tidak pidana keuangan kayak korupsi. Nah, itu biasanya auditor forensik yang melakukan auditnya kayak korupsi gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya. Selain jenis audit, ada juga yang namanya jenis-jenis auditor, yaitu ada auditor eksternal yang memberikan opini atas laporan keuangan. Jadi auditor eksternal itu orang yang bekerja di kantor akuntan publik atau di KAP. Kemudian ada auditor internal, yaitu tujuannya untuk mengevaluasi pengendalian dan efisiensi. Auditor
kalau auditor internal itu bisa bekerja di perusahaan, baik itu BUMN, BUMD maupun di swasta. Pada intinya kalau auditor internal itu lebih kepada memperbaiki yang ada di dalam perusahaan. Jadi auditor internal itu adalah bagian dari perusahaan itu sendiri. Kalau internal beda ya, itu independen dari luar perusahaan yang terbentuk dalam sebuah lembaga atau yang dinamakan kantor perusahaan. Kemudian ada auditor pemerintah, tujuannya yaitu untuk memeriksa keuangan negara atau inspektorat ya. Jadi setiap kota itu ada auditor internal. Jadi inspektorat itu bisa dikatakan juga adalah auditor internalnya pemerintah, bukan yang swasta tadi ya. Ada inspektorat dan ada BPK, ada BPKP. Jadi sebelum diaudit oleh BPK maupun BPKP, itu biasanya akan diaudit terlebih dahulu atau diperiksa terlebih dahulu oleh inspektorat. Kemudian ada auditor forensik, tujuan auditnya yaitu untuk investigasi fraud kayak kasus korupsi ya. Nah di sini adalah yang mengaudit ada lembaga independen atau lembaga penegak hukum. Kok ada lembaga penegak hukum ya? Jadi kalau auditor forensik itu tidak harus orang yang berasal dari akuntansi. Itu di dalamnya juga ada yang namanya polisi, ada orang IT. Jadi terbentuk tim. Jadi kan tidak mungkin ya kalau sebuah kasus korupsi mungkin ada membutuhkan tenaga penegak hukum, kan tidak mungkin orang akuntansi yang bekerja di situ. Jadi untuk auditor forensik ini nanti timnya ada beberapa unsur di sana, ada orang akuntansinya, kemudian ada orang hukumnya yang menganalisis secara hukum, kemudian ada penegak hukumnya juga. Oke, lanjut ya. Sudah jelas untuk penjelasan bisnis auditor? Nah, pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. Siapa pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor? Itu saat mengaudit, itu kan auditor tidak hanya melihat buktinya saja. Mereka itu akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan itu. Misalnya seperti pihak manajemen, karena manajemen ini yang menyusun dan melaporkan laporan keuangan perusahaan. Kemudian internal auditor ada dewan komisaris dan komite audit. Kalau yang dewan komisaris itu nanti terkait konfirmasi beberapa teman. Kemudian kalau yang dewan komisaris juga ini nanti laporan hasil auditnya itu kan dilaporkan kepada dewan komisaris ini ya, bukan kepada si karyawan perusahaan. Ke pihak manajemen juga. Kalau internal auditor ini kan sebelum di audit oleh pihak eksternal itu akan diaudit terlebih dahulu oleh internal auditor perusahaan. Mungkin kalau memang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, nah di sini ada internal auditor. Kemudian ada yang namanya pemegang saham. Jadi nanti hasil auditnya itu yang berupa opini, pemegang saham itu juga wajib mendapatkan opini apa dari hasil audit laporan keuangan itu. Jadi dilaporkanlah kepada pemegang saham, manajemen dan dewan komisaris serta komite audit. Jadi kalau untuk yang audit internal itu untuk supervisi manager atau ketua auditor di auditor internal di perusahaan. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Ibu, saya izin bertanya. Untuk hasil opini audit itu disampaikan ke pemegang saham itu gimana tahapannya, Bu? Apakah disampaikan secara langsung atau ada prosesnya? Tadi pertanyaannya Mbak Farah, apakah laporan hasil audit itu langsung disampaikan oleh auditor ke pemegang saham, apa melalui dewan direksi perusahaan ke pemegang saham? Jadi dalam pelaporannya itu untuk memberikan informasi itu auditor hanya memberikan ke pihak-pihak dewan direksi kemudian manajemen. Nah, pemegang saham itu nanti akan diberitahukan oleh dewan direksi dari perusahaan itu. Jadi auditor hanya melaporkan kepada pimpinan perusahaan itu. Untuk yang pemegang saham nanti dari pihak dewan direksi ke pemegang saham.
disesuaikan karena persentase dari materialitas itu nanti akan diaplikasikan. Misal kalau kayak laba itu 5% ya misal. Tapi kalau untuk yang masih berkembang karena takut banyak hilang atau kesalahan itu biasanya di bawah 5%. Apakah ada standarnya, Bu? Ya, ada standarnya. Maksudnya mengacu pada SPAP itu. Bagaimana pemberian persentase pada tingkat materialitas. Kemudian kalau yang mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian OITP ini dalam penyajian laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian bukti-buktinya juga sudah ada semua, sudah jelas ya. Kemudian ada opini yang kedua, ada pendapat wajar dengan pengecualian. Jadi mungkin ada pelaporannya itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tapi ada temuan yang bersifat material tapi masih bisa diperbaiki ya. Akan mendapatkan pendapat wajar dengan pengecualian. Kemudian pendapat tidak wajar. Jadi pendapat tidak wajar itu salah satu penyebabnya karena penyajian laporan keuangannya itu tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada temuan yang bersifat materialitas. Nah, selain itu ada yang namanya tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Jadi disclaimer itu disebabkan apa? Kalau disclaimer itu ruang lingkup auditor itu dibatasi, kemudian penyajian laporan keuangannya sudah tidak sesuai dengan SAK, standar yang berlaku. Selain itu, selain ruang lingkup dibatasi, bukti yang harus didapatkan oleh auditor itu si auditornya itu tidak bisa menyajikan bukti terhadap transaksi laporan keuangan yang disajikan oleh auditor. Jelas ya terkait opini. Ya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan opini yang wajar tanpa pengecualian, itu transaksi harus dilaporkan atau dicetak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi aktivitas kantor akuntan publik dari KAP tadi itu sebenarnya tidak hanya mengaudit laporan keuangan. Jadi banyak jasa-jasa yang diberikan oleh KAP. Salah satunya yaitu administrasi. Jadi KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan penyataan tersebut. Jadi ini tidak hanya mengaudit, KAP tersebut bisa mereview laporan keuangan dari perusahaan. Jadi ada perusahaan yang masih berkembang minta direview, dinilai seperti apa. Tapi memang beda ya untuk fee antara mengaudit laporan keuangan sama mereview. Secara historis itu beda. Kemudian ada memberikan jasa perpajakan berupa pelaporan PPh, PPN. Jadi di KAP itu aktivitasnya juga bisa, misal ada perusahaan yang belum tahu melaporkan pajaknya, itu nanti bisa minta jasa bantuan kepada KAP ini. Jadi nanti KAP itu yang akan menyusun perpajakannya sampai kalau mau ke pelaporannya boleh, sampai ke pelaporannya itu juga bisa. Kemudian ada konsultasi manajemen yaitu dalam peningkatan aktivitas operasi. Mungkin mau berkonsultasi terkait dengan bisnisnya, jadi bisa memberikan jasa konsultasi dari pihak KAP-nya. Jadi dianalisis dulu nih sama pihak KAP. Kemudian ada jasa akuntansi dan pembukuan. Kan masih banyak nih perusahaan atau di CP-CP itu tidak mempunyai bentuk laporan keuangan yang masih bagus. Nah, di sini perannya KAP bisa memberikan jasanya terkait dengan pembukuan, kemudian jasa aplikasinya. Yaitu apa ya? Disusunkan laporan keuangannya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mungkin karena terkait dengan pelaporan pajak, kemudian pengambilan kredit bank, itu kan langsung punya laporan keuangan yang baku ya. Nah, di situ peran KAP. KAP bisa menyusun atau memberikan jasa pembukuan ke jasa akuntansi. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan dari pertemuan hari ini, auditing ini adalah sebuah proses pengelolaan diri. Jadi dalam audit, auditor itu harus memegang pada prinsip audit seperti integritas, objektivitas, dan itu. Dan dalam audit ini juga ada yang namanya kantor akuntan publik
tidak hanya memberikan yang namanya mengaudit laporan keuangan saja, tapi juga memberikan jasa akuntansi dan pembukuan, kemudian jasa perpajakan dan lain-lainnya. Oke, baik, sekian dan terima kasih.